Bumi mengalami dua jenis pergerakan, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. 1. Rotasi bumi. Bumi berbentuk bulat tetapi pepat. Bentuk ini dikarenakan rotasi bumi pada porosnya, sehingga bagian tengah bumi sedikit lebih menggembung dari kutub. Beberapa bukti bahwa bumi bulat antara lain: 1. Ketika seseorang berusaha mengelilingi bumi dari arah selatan, ia bisa kembali dari arah utara. Begitu juga kalau ia memulai perjalanannya dari arah barat, ia bisa kembali ke tempat asal dari arah sebaliknya, yaitu timur. 2. Pergantian siang dan malam, pagi dan sore, serta pergerakan bayangan manusia pada siang hari hingga sore hari juga memberikan informasi bahwa bentuk bumi bulat. 3. Saat kita berada di pantai, menyaksikan kapal yang meninggalkan pelabuhan, secara perlahan bayangan kapal mulai menjauh. Perlahan tapi pasti, kapal akan menghilang hingga yang terakhir terlihat hanya tiang kapal. 4. Jika bumi tidak bulat, gambaran bumi pasti akan berbeda pada saat terjadi gerhana bulan. Selain itu, tidak akan ada gerhana bulan kalau bumi tidak bulat. Gerhana itu terjadi karena bayangan bumi menutupi bulan secara sempurna atau sebagian. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Periode rotasi bumi atau waktu yang dibutuhkan untuk berotasi adalah 24 jam. Selama 24 jam, bumi berputar pada porosnya, sehingga bagian bumi sebelah timur yang mendapatkan sinar matahari pada pagi hari tidak akan terus-menerus mendapatkan sinar matahari. Bagian ini akan mengalami sore dan malam pula. Akibat rotasi bumi adalah: 1. Adanya gerak semu harian matahari, yaitu matahari seolah terbit dari timur dan tenggelam di ufuk barat. Disebut gerak semu harian karena sebenarnya matahari tidak bergerak, melainkan bumilah yang bergerak berputar pada porosnya selama 1 hari penuh. 2. Adanya perbedaan waktu dari daerah-daerah yang berbeda derajat bujurnya. Bumi dibagi atas garis-garis hayal yang berupa garis lintang dan garis bujur.
Garis lintang merupakan garis yang membagi bumi menjadi 3 iklim, yaitu tropis, subtropis, dan kutub. Sementara garis bujur membagi bumi berdasarkan waktu. 1 derajat busur ditempuh bumi dalam waktu 4 menit. Hal ini berarti setiap wilayah yang memiliki perbedaan bujur 15 derajat mengalami perbedaan waktu sekitar 1 jam. Bujur 0 derajat ditentukan di kota Greenwich atau yang biasanya kita sebut dengan GMT, yaitu Greenwich Mean Time, sehingga waktu di belahan bumi timur dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan GMT ditambah BT per 15 derajat, di mana T menunjukkan waktu, GMT adalah Greenwich Mean Time atau bujur 0 derajat, BT adalah bujur timur. Sedangkan waktu di belahan bumi barat adalah T sama dengan GMT dikurangi BB dibagi 15 derajat, di mana T menunjukkan waktu, GMT adalah Greenwich Mean Time atau bujur 0, BB adalah bujur barat. Pembagian daerah waktu di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu WIB atau waktu Indonesia Barat, WITA atau waktu Indonesia Tengah, dan WIT atau waktu Indonesia Timur. Daerah pada WIT mengalami matahari terbit dan terbenam lebih cepat daripada daerah WITA. Begitu juga daerah WITA akan mengalami matahari terbit dan terbenam lebih cepat daripada daerah WIB. Perbedaan garis bujur inilah yang menyebabkan perbedaan waktu di antara satu daerah dengan daerah lain. Hal ini menyebabkan siang di suatu daerah, sedangkan di daerah lain masih lebih pagi atau bahkan lebih malam. Berdasarkan hal ini, kita harus selalu memperhatikan selisih waktu pada saat ingin menghubungi teman atau saudara yang berbeda derajat bujurnya. Hal ini menjadi salah satu cara menjaga supaya tidak terlalu larut saat menghubungi teman atau saudara yang berada di daerah lain yang berbeda garis bujurnya. Tiga, pergantian siang dan malam. Oleh karena bumi berotasi,
sehingga akan ada daerah yang terkena sinar matahari dan tidak. Daerah yang terpapar sinar matahari akan mengalami siang, sedangkan yang tidak terpapar sinar matahari akan mengalami malam. Pengertian siang dan malam ini terjadi selama 1 hari sama dengan periode rotasi bumi. Empat, penggembungan di Katulistiwa dan pemampatan di kedua kutub bumi. Efek rotasi bumi adalah menggembung pada ekuator dan memampat pada ujung sumbunya. Itulah yang menyebabkan bumi tidak bulat sepenuhnya, melainkan agak memipih. Diameter bumi di daerah kutub sebesar 12.714 km, sedangkan di daerah Katulistiwa sebesar 12.757 km. 5. Pembelokan arah angin. Pembelokan arah angin berdasarkan hukum Buys-Ballot yang berbunyi 1. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. 2. Di belahan bumi selatan, angin membelok ke kiri, sedangkan di belahan bumi utara, angin membelok ke kanan. 6. Pembelokan arah arus laut. Gerak pembelokan arah angin dan arus laut disebut efek Coriolis. Arus laut disebabkan oleh angin. Di belahan bumi utara, arus laut membelok searah jarum jam. Adapun di belahan bumi selatan, arus laut membelok berlawanan arah jarum jam. 2. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi atau waktu yang dibutuhkan bumi untuk berevolusi adalah 365,25 hari. Garis edar bumi mengelilingi matahari berupa lintasan elips. Dalam 1 kali revolusi, ada kalanya bumi berada pada titik terjauh dari matahari, ada kalanya berada pada titik terdekat dengan matahari. Titik terjauh dengan matahari disebut aphelion, sedangkan titik terdekat dengan matahari disebut perihelion. Tidak hanya bumi, akan tetapi seluruh planet di tata surya ini berevolusi dengan orbit masing-masing. Hukum yang menjelaskan tentang proses revolusi planet dikenal dengan hukum Kepler, karena diambil dari nama penemunya, yaitu Johannes Kepler. Hukum Kepler dibagi menjadi 3, yaitu
1. Hukum 1 Kepler. Lintasan planet berevolusi berbentuk elips dan matahari terletak di salah satu pusat elips. 2. Hukum 2 Kepler. Dalam waktu yang sama, planet menempuh bidang dengan luas yang sama. 3. Hukum 3 Kepler. Kuadrat waktu revolusi planet atau T kuadrat berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak planet terhadap matahari atau dilambangkan dengan R pangkat 3 yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Pada saat mengelilingi matahari, bumi memiliki bidang orbit yang disebut ekliptika. Bumi tidak tegak lurus terhadap bidang ekliptika, melainkan membentuk sudut. Sudut kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika sebesar 23,5 derajat. Posisi ini menyebabkan dalam 1 tahun, daerah tertentu di bumi mengalami pergantian musim. Arah revolusi bumi berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Bukti bahwa bumi berevolusi adalah terjadinya paralaks bintang dan terjadinya abrasi cahaya bintang. Akibat revolusi bumi. 1. Perbedaan lama waktu siang dan malam. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di atas garis lintang utara. Pada saat ini, belahan bumi utara mengalami siang yang lebih panjang. Sebaliknya, belahan bumi selatan mengalami siang yang lebih pendek. Daerah lingkaran kutub utara mendapat sinar matahari selama 24 jam sehari. Sedangkan lingkaran kutub selatan tidak mendapat sinar matahari selama 24 jam sehari. Oleh karena itu, daerah lingkaran kutub utara tetap siang dan lingkaran kutub selatan tetap malam. Pada tanggal 22 Desember, matahari berada di atas garis lintang selatan. Peristiwa yang terjadi adalah belahan bumi selatan mengalami siang lebih panjang. Sebaliknya, belahan bumi utara mengalami siang yang lebih pendek. Daerah lingkaran kutub selatan mendapat sinar matahari selama 24 jam sehari, sedangkan lingkaran kutub utara tidak mendapatkan sinar matahari selama 24 jam sehari. Oleh karena itu, lingkaran kutub selatan tetap siang dan lingkaran kutub utara tetap malam.
2. Perbedaan musim. Revolusi bumi mengakibatkan munculnya perubahan musim di bumi. Pergantian musim tersebut sebagai berikut. 1. Tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Pada rentang waktu ini, belahan bumi utara mengalami musim semi dan siang hari lebih lama daripada malam hari. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim gugur dan siang hari lebih pendek daripada malam hari. 2. Tanggal 21 Juni sampai 23 September. Pada rentang waktu ini, belahan bumi utara mengalami musim panas karena posisi matahari berada di utara. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. 3. Tanggal 23 September sampai 22 Desember. Pada rentang waktu ini, belahan bumi utara mengalami musim gugur dan siang hari lebih pendek daripada malam hari. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi dan siang hari lebih panjang daripada malam hari. 4. Tanggal 22 Desember sampai 21 Maret. Pada rentang waktu ini, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas karena matahari berada di posisi paling selatan. 3. Gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari merupakan istilah yang menunjukkan bahwa matahari seolah-olah bergerak, sehingga posisinya terhadap bumi selalu berubah. Pada peristiwa gerak semu tahunan ini, matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara, tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni. Dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember dengan rincian pada tanggal 21 Maret matahari berada di Khatulistiwa. Selama 3 bulan, yaitu tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, matahari mulai bergeser dari Khatulistiwa menuju ke garis balik utara. 3 bulan berikutnya, yaitu tanggal 21 Juni sampai 23 September, matahari bergeser lagi dari garis balik utara menuju ke Khatulistiwa.
3 bulan berikutnya, yaitu tanggal 23 September sampai 22 Desember, matahari bergeser lagi dari Khatulistiwa menuju ke garis balik selatan. 3 bulan berikutnya, yaitu tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, matahari bergeser lagi dari garis balik selatan menuju kembali ke Khatulistiwa. 4. Terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Perbedaan rasi bintang disebabkan oleh perbedaan posisi pengamatan saat di bumi. Karena bumi senantiasa berevolusi, ini artinya posisi bumi terhadap susunan bintang-bintang juga akan berubah.